Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bagaimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kita pagi ini mendapat ridho, mendapat rahmat dari Allah, mendapat perlindungan dari Allah, karena kita juga diberi perlindungan berupa kesehatan di masa pandemi yang belum ketemu kapan berakhir. Oleh karena itu, mari kita ucapkan syukur alhamdulillah, karena tanpa rahmat Allah kita tidak akan memiliki kesehatan. Anak-anak, pagi ini kita akan membicarakan pembelajaran IPS dengan tema yang pertama, judulnya adalah mobilitas sosial. Apa itu mobilitas sosial? Mobilitas sosial adalah mobilis, yang berarti pindah. Nah, kemudian sosial berarti masyarakat. Setelah itu kita membicarakan apa saja ya bentuk-bentuk mobilitas sosial itu. Kemudian apa yang menjadi pendorong ke orang-orang pada mobile, apa yang menghambat. Nah, kemudian salurannya apa saja. Dan kemudian yang terakhir itu adalah dampaknya. Kalau orang-orang mobile, apa dampaknya? Nah, anak-anak, sebagai contoh ada Mas'ud. Anggaplah Mas'ud ini kelas 7F. Orang tuanya mampu menyekolahkan dia hanya sampai SMP. Tapi cita-citanya Mas'ud itu sangat tinggi. Ia pergi ke kota bersama temannya. Di kota ia jualan koran di waktu pagi dan sekolah pada waktu siang. Kalau kalian sekolahnya pagi, alhamdulillah. Nah, penjualan korannya luar biasa sampai akhirnya dia bisa kuliah, dan kemudian Mas'ud usahanya berhasil dan menjadi pengusaha yang terpandang. Nah, usahanya yang gigih itulah membuat Mas'ud sukses. Nah, berarti Mas'ud mengalami mobilitas sosial dari tidak mampu menjadi mampu, menjadi seorang pengusaha. Kalian pun bisa. Nah, jadi mobile yang berarti pindah, bergerak dari satu status, satu tempat ke tempat lain, kayak Mas'ud tadi, dari miskin menjadi sukses. Sosial, masyarakat. Jadi mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang, sekelompok orang kayak Mas'ud tadi, dari tempat yang rendah menjadi menuju tempat yang tinggi kedudukannya. Nah, ini beberapa pendapat, silakan dibaca. Nah, sekarang carilah kelompok, buatlah kelompok 3 orang di tetanggamu. Seperti yang kita pelajari tadi, siapa yang bergerak? Coba contoh dirimu sendiri, nggak apa-apa. Oh, dulu bapak saya nggak mampu jadi kuli batu, sekarang bapak saya jadi pemborong. Silakan kalian tulis tugasmu itu. Nah, apa yang menyebabkan mereka mengalami mobilitas kayak bapakmu tadi, dari kuli batu misalnya, atau dari nelayan, nah menjadi pengusaha. Nah, tulis sesuai tugas yang seperti biasa. Kemudian tulis identifikasimu, penelitianmu itu kamu tulis. Apa ya yang menyebabkan bapak saya kok sukses? Nah, pendapat beberapa ahli, kamu pelajari tindakan berpindah. Intinya itu seseorang berlaku berpindah dari yang rendah menuju tempat yang tinggi. Nah, sekarang mobilitas vertikal
perpindahan seseorang atau kelompok menuju ke kedudukan yang sederajat, vertikal. Contoh, seseorang dari dari kuli menuju pengusaha, pemborong. Nah, vertikal, naik. Atau dari kaya kemudian jatuh miskin. Nah, itu berarti mobilitas vertikal, tapi turun. Nah, mungkin diantara kalian kepinginnya kan vertikal ke atas, tapi ada juga orang yang mobilitas turun. Nah, ini contoh Bu Darmais. Ia menjalankan tugasnya dengan baik, seorang guru. Nah, karena bekerja dengan baik, prestasinya baik, Bu Darmais ini akhirnya diangkat menjadi kepala sekolah. Berarti ini mobilitas vertikal naik. Nah, sekarang vertikal yang kedua, Gayus, seorang pengusaha memiliki perkebunan teh. Namun Pak Gayus membuka usahanya baru, yaitu bisnis pertambangan. Namun usaha yang terakhir ini gagal, rugi hingga mengalami bangkrut. Nah, inilah yang disebut mobilitas vertikal turun. Nah, yang ketiga, Pak Jainuri, kepala sekolah di salah satu SMP. Sudah 8 tahun jadi kepala sekolah. Akhirnya Pak Jainuri dipindah, tetap menjadi kepala sekolah. Dari kepala sekolah tetap menjadi kepala sekolah. Nah, ini contoh yang ketiga. Nah, kalian coba amati tugas itu tadi. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Sekarang faktor pendorong struktural. Kalau guru itu ada permintaan, ayo waktunya naik pangkat, gitu. Dioprak-oprak sama atasannya guru. Nah, yang individu dari kemauan diri sendiri. Wah, aku pengen naik pangkat jadi kepala sekolah. Faktor sosial karena tuntutan lingkungan. Wah, saya kalau nggak kaya gimana ini nanti? Nah, faktor ekonomi sama, faktor politik, kondisi negara. Kemudian kemudahan dalam berakses. Aksesnya ada ndak? Faktor penghambatnya, kadang-kadang orang nggak bisa pindah. Naik apa turun? Mengapa? Karena pingin naik tapi miskin. Atau mungkin diskriminasi. Kalau di sini nggak ada ya. Kalau kalian misalnya di daerah Amerika, kalian akan ada diskriminasi. Orang kulit putih, kulit hitam, itu akan dibedakan. Nah, ini gambar-gambar presiden yang pernah berkuasa di negeri ini. Nah, mulai dari Pak Karno sampai dengan SBY. Dan sekarang Jokowi ya, ini bukunya lama. Kemudian wakil presiden Soekarno, Soeharto, nomor selanjutnya itu tadi. Nah, sekarang coba kita lihat faktor struktural. Tadi sudah kita singgung penyebabnya. Nah, faktor struktural dari luar individu. Kemudian struktur terbuka. Demokrasi di Indonesia kan luar biasa. Bisa kan kalian jadi presiden? Nah, asalkan mau. Kemudian ada yang struktur tertutup. Tidak semua masyarakat memiliki peluang untuk melakukan perpindahan status tadi, mobilitas sosial. Contohnya, kalau di India itu ada, di Bali, kastanya Brahmana, keturunannya Ksatria, Waisya. Dia mau pindah nggak boleh, menikah juga nggak boleh. Nah, kalau di sini bebas orang Islam. Nah, ini contoh lagi, pengusaha. Nah, itu lihat background belakang rumahnya. Berarti dia pinter kan? Nah, berarti dia naik. Mobilitas naik
vertikal dari individu. Nah, ini contoh berikutnya, Monang tadi. Nah, Barbie mesti kenal itu boneka. Nah, dia asalnya kan cuma sederhana, sekarang dia menjadi pengusaha. Ya, silakan baca dari pemungut bola. Kalau di tenis itu nanti kalian mesti lihat, orang kaya kalau tenis bagian ngambil bal aja ada itu. Nah, dia itu si Monang itu kerjaannya. Akhirnya Monang berjuang, padahal dia orang yang difabel. Nah, difabel, kalian kan nggak difabel, masa kalah dengan si Monang? Apa yang menyebabkan? Nah, faktor individu tadi. Karena dia gigih. Gigihnya Monang inilah yang perlu ditiru supaya kita mengalami mobilitas vertikal naik. Nah, masa kita nggak bisa? Oke. Kemudian selanjutnya faktor sosial. Nah, faktor sosial. Nah, kemudian status. Nah, tadi kalau skrip tadi kalau status. Sekarang faktor ekonomi. Nah, dari pendidikan dia punya modal, akhirnya punya kesempatan dan akhirnya sukses. Ya, tahap-tahap. Faktor politik. Nah, kondisi politik enak kita, politiknya stabil, ekonominya maju, maka kita naik. Nah, ini sekolah, perhatikan. Pendidikan kalau sulit di puncak gunung, waduh, kita nggak bisa kesempatan. Kita di Gending, nah, alhamdulillah mobilitasnya bisa tinggi, bisa berubah. Nah, kemudian nih miskin, kebetulan digambarkan di Afrika. Di Indonesia nggak boleh ini, miskin nggak ada alasan untuk tidak sekolah. Nah, diskriminasi, ini foto zaman penjajahan. Foto zaman penjajahan ini diskriminasi. Kalau anak-anak pribumi, wah, nggak boleh. Kalau anak Belanda boleh. Nah, kita yang tergolong yang nomor 3 nggak bisa merubah nasib dulu. Kalau sekarang boleh, asalkan kita gigih. Nah, ini salurannya. Nah, dampaknya apa? Nah, otomatis mendorong seseorang lebih maju, bisa mempercepat tingkat perubahan, meningkatkan integrasi, cepat bersatu. Tapi dampaknya apa? Ada kaya, ada miskin, akhirnya konflik. Oh, itu kok cepat kaya, saya kok enggak. Nah, itu dampak negatifnya. Kemudian gangguan psikologis, loh itu kaya, aku kok enggak. Wah, akhirnya stres. Nah, ini harus dihindari. Nah, jadi anak-anak, mobilitas sosial sebenarnya kita sudah alami sendiri, tinggal mempelajari. Nah, anak-anak tugasnya adalah nomor 1 dan seterusnya itu coba kalian isi, tinggal melakukan penyilangan di poin yang kamu pilih. Terima kasih. Jangan lupa jaga protokol kesehatan. Kita akhiri dengan bacaan basmalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalam. Jangan lupa follow sosial media sekolah kita untuk mendapatkan info terkini seputar sekolah kita.